Halo guys, kembali lagi di podcast Siniar Si Jago SMA Negeri 1 Namang. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih guys dari orang Puskesmas Namang. Oke, sebelum itu Ibu izin memperkenalkan diri, nama saya Naila Ramadhani. Di sini kami akan membincang atau mempertanyakan tentang apa itu stunting, bagaimana penyebab stunting atau macam-macam. Nah, kita kedatangan tamu spesial nih guys. Ini tentang masalah stunting dan lain-lain. Oke, sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu Ibu cantik ini. Oke, Ibu silahkan. Oke, terima kasih. Ini udah tahu ya, namanya Naila. Sama-sama cantik juga nih. Iya, terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah nutrisionis ya. Nama saya Rizka Oktaria, yang biasa dipanggil Ika. Mungkin tidak asing lagi, karena udah tiap bulan serta tim ya datang ke sini, datang ke sekolah ke SMA 1 Namang. Yang memang anaknya super aktif dan keren-keren semua nih ya gitu. Kami tim Puskesmas Namang yang memang rutin datang ke sekolah untuk pemberian tablet tambah darah mencegah stunting gitu ya. Oh, jadi tim Puskesmas ini bertujuan untuk mencegah stunting kepada anak-anak di remaja di sini. Oke, kita akan berbicara santai nih Bu di podcast kali ini. Jadi kita sesimpel mungkin, sesantai mungkin nih supaya yang di rumah atau yang nonton kita lebih rileks aja. Oke, kita akan menanyakan pertanyaan yang udah ditanyakan oleh murid-murid di SMA Namang nih guys. Pertama, banyak orang yang nggak tahu itu stunting apa, hanya sekedar apa sih itu stunting, stunting dan stunting. Mereka nggak tahu sebenarnya apa itu stunting nih Bu. Nah, di sini kita akan menjelaskan satu persatu secara singkat atau secara jelasnya. Jadi apa sih Bu itu stunting? Oke, terima kasih banyak sebenarnya agar semua anak-anak remaja putri khususnya biar tahu ya stunting itu apa. Jadi stunting itu kondisi gagal tumbuh untuk anak di bawah 2 tahun, di mana usianya itu 1000 hari pertama kehidupan. Jadi stunting itu terjadi kondisi tinggi badan anak, ya bahasanya lebih pendek dari usia yang seharusnya. Iya, di zaman sekarang itu anak-anak sudah banyak yang mengalami stunting tanpa kita sadari. Padahal orang-orang tua sekarang itu nggak tahu stunting itu apa. Jadi buat kalian yang tahu, kita lebih memberikan edukasi nih, karena sesama manusia kita saling membutuhkan, saling menasehati. Jadi supayanya kedepannya tidak terjadi hal seperti ini ya Bu. Iya, betul. Jadi kita cegah stunting tadi karena terjadinya kekurangan gizi juga. Nah, dengan adanya stunting ini apa sih Bu yang dilakukan oleh pemerintah nih? Oke, bagus sekali ya. Jadi kami khususnya dari Puskesmas Namang memang sudah ada tugas rutin seperti itu ya untuk menjalankan amanah dari pemerintah untuk memberikan tablet tambah darah khususnya untuk remaja putri ya di sekolah-sekolah. Oke, jadi setiap bulan itu kami diberikan tablet tambah darah yang diminum itu 1 minggu sekali ya Bu, rutin. Jadi buat kalian yang masih belum mau minum itu harus guys, karena mencegah juga ya Bu, kalau nggak salah mencegah yang namanya lemas atau masalah pingsan-pingsan itu di SMA ini lumayan ya Bu untuk siswanya. Jadi kami diberikan tablet penambah darah. Oke, kedua saya akan menanyakan cara mencegah stunting nih Bu. Nah, iya. Jadi karena banyak terjadi stunting ya pada anak-anak terutama itu ya generasi penerus bangsa kita. Jadi stunting itu tanpa disadari itu terjadi pada anak-anak di mana itu dari ibu yang kekurangan zat besi, ya, yang tidak minum tablet tambah darah. Jadi untuk mencegah stunting itu kita punya kayak seperti singkatan gitu ya. A, B, C, D, E gitu ya. Nah, yang untuk A itu sendiri aktif minum tablet tambah darah, itu yang A. Yang B, bumil rutin mengikuti kelas ibu hamil, itu ya. Yang C itu cukup konsumsi protein hewani. Yang D itu rajin datang posyandu, ya, datang ke posyandu. Yang E itu eksklusif ASI 6 bulan. Jadi untuk yang tablet tambah darah itu yang A, aktif minum tablet tambah darah.
Oke, berarti tablet penambah darah itu tidak hanya dikonsumsi oleh siswa-siswa ya Bu? Berarti ibu hamil, Iya. itu ibu hamil atau siswa-siswa yang lain juga bisa mengonsumsinya. Iya, karena Oke. anemia itu terjadi banyak pada usia remaja. Tanpa Berarti, disadari itu terjadi. berarti selain stunting anemia juga ya Bu? Iya, dari anemia itu ibunya kurang gizi, dia akan melahirkan anak yang kurang gizi. Oke. Nah, tanpa disadari nanti itu berantai terus menerus gitu. Jadi stunting tadi tidak selesai-selesai karena stunting itu kondisi yang mungkin jangka panjang, nanti pas dia dewasa ataupun nanti pas dia usia sekolah itu kelihatan sama-sama usianya misalnya 5 tahun tapi ternyata anak yang satunya tinggi, yang satunya lebih pendek seperti itu. Oke. Jadi berarti tablet penambah darah ini bisa mencegah anemia. Iya. Nah, ciri-ciri anak itu terkena anemia apa sih Bu? Nah, kalau boleh yang tahu. disebutin Naila tadi, yang Oh. sering apa? Lemas ya, 5L gitu tadi ya, letih, lesu, lemes gitu ya, sering pingsan. Terus apa lagi yang sering terjadi di sekolah itu? Menstruasi nih Bu. Nah, banyak yang menanyakan tentang tablet penambah darah ini kayak mereka terganggu di menstruasi. Apa sih Bu sebenarnya itu? Kayak Ya. emang benar gitu atau emang hoax itu? Itu hoax, cuman hoax. Nggak Oke, ada itu efek hoax ya, samping. guys. Iya, mungkin untuk haid itu kan hormonal gitu ya, Mm-mm. jadi tidak ada hubungan dengan ini. Tapi kenapa diberikan? Karena remaja putri kan datang bulan gitu, jadi dia harus butuh vitamin untuk dalam tubuhnya kan biar tidak kekurangan gizi, karena dia ada istilahnya setiap bulannya rutin gitu menstruasinya. Justru bagus karena agar tidak lesu dia. Terus efeknya tuh juga kurang konsentrasi dia belajarnya, terus di kelasnya sering ngantuk gitu kan, yang mata berkunang-kunang kalau misalnya lihat ke papan tulisnya itu kayak kurang jelas gitu, bisa Oke. mempengaruhinya banyak. Jadi minum tablet tambah darah ini Iya. nggak terganggu sama menstruasi untuk wanita ya guys. Jadi nggak usah takut yang namanya minum tablet tambah darah bisa mengganggu yang namanya menstruasi. Oke, di pertanyaan selanjutnya nih Bu. Kemudian cara mencegah selain meminum tablet penambah darah apalagi nih Bu? Untuk Mencegah anemia Ya. sama stunting. Selain meminum tablet penambah darah apa sih Bu? Misalnya mengonsumsi sayuran Ya. atau hidup sehat atau gimana nih Bu? Jadi kan kalau SMA 1 Namang udah melakukan launching aksi bergizi ya, Iya. aksi bergizi mencegah stunting dengan sarapan sehat dan minum tablet tambah darah. Jadi selain tablet tambah darah yang diberikan tiap bulan, itu remaja putri dan semuanya siswa yang ada di sekolah itu diharapkan untuk sarapan sehat setiap hari. Sesuai dengan gizinya seperti itu, kalorinya, kebutuhannya, energinya, karena kan kalian pulangnya sampai sore nih. Jadi kalau kurang gizi nanti bagaimana seperti itu, karena kalian sehari itu butuh aktivitas, itu butuh tenaga ya. Oke. Yang diperoleh dari makanan terutama. Jadi diharapkan nanti Naila kasih tahu ke teman-teman, jangan lupa bawa bekal dari rumah ya. Terdiri dari karbohidrat ya, isi piringku itu terdiri dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah-buahan. Jadi diharapkan untuk bawa dari rumah seperti itu, biar lebih sehat ya, lebih aman gitu kan, terus lebih praktis. Kalau lapar kan bisa langsung makan, karena kalau remaja putri kadang jajannya itu ya Sembarangan ke banget. kantin itu bisa udah kenyang makan bakso, Gorengan. udah nggak mau makan. Nah itu gorengan ya. Sebenarnya sih Bu, kayak mereka tuh kurang ngerti nih Bu, kurang Iya. kayak edukasi. Nah, Iya. di sini kita akan memberikan edukasi sedikit ya Bu ya, nggak yang terlalu gimana. Intinya, mulailah pola hidup sehat ya Bu. Iya. Pola hidup sehat dengan tadi meminum tablet tambah darah. Itu gratis ya guys. Jadi jangan sering membuang atau tidak meminumnya, karena selagi gratis nih ya Bu, selagi gratis kita diberikan oleh pemerintah, selagi gratis minum aja guys, karena itu lebih bagus. Oke. Jadi buat teman-teman di rumah, biasakan pola hidup sehat dengan sarapan, minum tablet tambah darah, makanan dikurangi nih Bu ya, makanan yang dengan goreng-gorengan. Instan-instan itu. Instan-instan itu bisa Bahaya banget. itu bisa menyebabkan apa sih Bu kalau sering makanan itu? Macam-macam. Ada yang mungkin punya gangguan di tenggorokan seperti itu ya. Kalau misalnya minyak yang didaur ulang mungkin diolah-olah lagi, itu bahaya ya. Ya macam-macam, ada yang amandel gitu bahasanya ya, ada yang radang gitu kan, ada juga yang mungkin
zat-zat pewarna itu bahaya sekali, tidak sekarang tapi nanti jangka panjang. Oke. Jadi untuk sekarang nih, apakah sudah banyak nih Bu remaja-remaja yang mengeluhkan sakit yang tentang lingkungan anemia atau stunting nih? Iya, mungkin untuk sekarang ini mungkin kita bertahap ya, istilahnya kita berusaha sekuat mungkin untuk memberikan edukasi, memberikan sosialisasi kepada remaja putri untuk istilahnya bahasanya diet sehat. Kan remaja sekarang banyak yang diet ya, dietnya nggak sehat. Karena apa? Mereka pikirnya nggak makan biar akunya bisa kurus. Itu bahaya sekali. Karena dari situlah pikiran mereka yang mungkin nanti jajannya yang bebas sembarangan gitu. Berarti sekarang ada program diet sehat nih Bu? Iya, diet sehat untuk remaja. Bagus buat kalian yang di rumah lagi mau diet nih. Aku juga gitu ya sih Bu. Iya. Jadi boleh nih Bu sedikit tips diet sehat ya, supaya teman-teman di rumah bisa melakukannya juga. Ya. Oke. Jadi dari yang sarapan sehat tadi ya, makan sehat tadi, minum tablet tambah darah tadi juga. Selain itu diet sehatnya dengan menghindari double karbo. Oke, double karbo itu apa sih Bu? Double karbo itu di mana itu karbohidratnya ganda. Misalnya nih, Naila sarapannya mie goreng nih. Nah, itu dibarengi dengan nasi. Itu tidak disarankan ya. Jadi sebaiknya mie saja. Karena karbohidrat itu banyak. Dari mie bisa, dari kentang bisa, dari roti bisa. Jadi kalau sarapan paginya roti, siangnya nasi seperti itu. Jadi tidak harus sarapan paginya tidak harus nasi. Jadi bisa pengganti lain, mie juga boleh, tapi mie yang bukan instan ya. Nah, terus gula. Jadi minum-minuman yang anak-anak tanpa sadari ya merek-merek instan gitu, minum-minuman yang mengandung gula buatan. Jadi gula buatan itu tidak sehat. Oke, berarti dikurangi nih kalau kalian suka yang manis-manis. Oke, berarti pelan-pelan bertahap nih Bu, misalnya kayak jangan langsung tiba-tiba sehari 2 hari sudah melakukan gitu. Aduh capek, langsung drop gitu kan. Drop langsung kayak aduh aku nggak boleh nih, harus makan banyak kan. Jangan ya guys, kayak bertahap pelan-pelan. Kita mungkin nggak terlalu yang mengejar angka turun berat badan, tapi kita berproses. Diimbangi dengan aktivitas saja. Oke. Jadi olahraga tipis-tipis nih ya Bu. Itu ya olahraga, aktivitas itu kenapa remaja tidak diharapkan untuk tidak disarankan untuk diet ketat karena aktivitasnya banyak. Jadi kalau aktivitas di sekolah udah cukup dengan olahraga, makanan sehat, terus tidak double karbo tadi, banyakin sayur dan buah-buahan, udah cukup. Gitu. Oke nih Bu, ada pertanyaan terakhir. Jadi sekarang fokus dari pemerintah adalah mencegah stunting dan anemia. Bisa kasih pesan Bu untuk anak-anak di luar sana supaya bisa menghindari yang namanya stunting atau anemia? Iya, dengan aksi bergizi yang sudah kami lakukan, insya Allah mungkin semua sekolah juga melakukan aksi bergizi. Jangan lupa sarapan sehat, bawa bekal dari rumah, dan konsumsi tablet tambah darahnya rutin setiap bulan, gratis, ya seperti itu. Oke, udah nih guys, kita udah sampai di sesi akhir. Makasih banyak banget Bu. Kita diberi edukasi nih guys, langsung dari orang puskesmasnya, dari bidang kesehatan juga ya Bu, yang tentunya. Oke guys, kita udah sampai di sesi terakhir. Dengan adanya ini, semoga kita semua teredukasi, termotivasi juga. Dengan adanya ini kita bisa jauh lebih baik lagi ya Bu, untuk remaja-remaja masa depan yang akan datang. Demi remaja-remaja yang akan datang juga, kita harus membantu, beredukasi, memberikan saran, memberikan inovasi juga supaya tidak terjadinya stunting di masa depan. Itu akan menyebabkan keturunan yang tidak sehat ya Bu. Jadi intinya kita harus hidup sehat, hidup pola sehat, makan yang bergizi supaya kedepannya kita mendapatkan hidup yang lebih sehat lagi. Oke, terima kasih nih guys sudah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga Ibu udah datang di podcast kali ini. Semoga kita lebih baik lagi nih kedepannya. Amin. Terima kasih juga ya untuk khususnya SMA 1 Namang yang memang benar-benar welcome kepada kami dari puskesmas, apapun kegiatannya selalu dapat dukungan. Terus remaja-remaja putrinya juga aktif, alhamdulillah sudah minum serentak gitu ya tablet tambah darah. Semoga ini menjadi ikhtiar kita agar stunting itu tidak terjadi lagi, terutama di Kecamatan Namang. Amin, semoga kita semua sadar kalau meminum itu tidak berbahaya ya Bu. Jadi kita harus memang meminum itu guys, selagi gratis.
Oke, terima kasih ya guys. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah guys. Dadah.